Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam channel pusaka ini. Kali ini kembali channel pusaka didatangi tamu jauh dari Jakarta. Oleh sebab itu kembali kita membuka ruang tokoh kita hari ini. Tokoh kita hari ini yaitu anak kita Haji Sidi Sukri dan istrinya Hajah Depi Ermiyanti bersama dengan anak-anaknya 3 orang yang sengaja berlibur ke kota Palembang. Haji Sidi Sukri dan Hajah Depi Ermiyanti saya kategorikan ke dalam tokoh karena mereka berdua ini telah berhasil membina anak-anaknya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dan anaknya yang pertama yaitu Siti Abda Sakira telah berhasil menghatamkan hafalan Qurannya sebanyak 30 juz pada tanggal 14 Desember tahun 219 yang lalu. Nah, untuk itu mari kita berkenalan dengan keluarga Haji Sidi Sukri ini. Haji Sidi Sukri, istrinya adalah anak pertama saya, yaitu Depi Ermiyanti. Mereka ini diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak 3 orang yang datanya sebagai berikut. Anak yang pertama Siti Abda Sakira. Pendidikannya di salah satu madrasah di Bogor. Kelasnya kelas 10 Itqanul Quran. Tanggal khatam Quran 14 Desember tahun 2019. Anak yang kedua namanya Sidki Muhammad Razan. Pendidikan juga sama dengan kakaknya yang pertama tadi, Sakira, yaitu di salah satu madrasah di Bogor. Kelasnya sekarang ini kelas 8 Tahmidi. Kemudian anak yang ketiga namanya Sidi Fatihah Firzatullah, juga di madrasah yang sama, yaitu di Depok, kelas 7 Tahmidi. Sahabat pusaka yang saya hormati, mereka bertiga ini tamatan dari SD Sekolah Dasar Islam Darun Najah Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sekolah Dasar Islam Darun Najah ini selain mengajarkan pengetahuan umum, juga penekanannya pada pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, mereka bertiga ini sangat berambisi untuk mempelajari Al-Quran lebih mendalam lagi. Rupanya keinginan mereka bertiga ini mendapat angin segar dari kedua orang tuanya. Mbak pepatah mengatakan bahwa bertepuk itu hendaklah kedua belah tangan digerakkan, baru ada suaranya. Dan gayung itu bersambut, baru merdu suaranya. Nah, sekarang mari kita kenalan dengan ketiga remaja yang kita maksudkan itu. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, inilah 3 orang tamu yang putra-putra dari Haji Sidi Sukri dan Depi Ermiyanti yang saya katakan pada pembukaan tadi, yang sekarang ini sedang mengecam pendidikan di salah satu pondok pesantren di Bogor. Nah, sekarang mari kita persilahkan kepada ketiga-tiganya
untuk menyebutkan namanya masing-masing dan memperkenalkan kepada kita semua. Silakan. Nama saya Siti Abdul Syakira, bisa dipanggil Syakira atau Kira. Saya kelas 1 SMA. Nah, kemudian ini barangkali bisa dilepas nggak? Boleh ada apa? Hah? Lepasan terus? Ini sangat disiplin dari pondok pesantren dia ini. Dilepas saja maskernya, tidak mau dia. Silakan yang kuat sedikit suaranya supaya kedengaran. Nama saya Siti Muhammad Razan, bisa dipanggil Razan, kelas 8. Siti, Siti Siki Muhammad Razan, Muhammad kelas 2. Razan, kelas 8. Kelas 8 itu sama dengan kalau di sekolah Kelas 2 sampai kelas 2 SMP, ya sederajat dengan kelas 2 SMP. Kemudian adiknya yang bungsu ini, tiga-tiganya dalam mondok dalam satu pesantren. Silakan. Nama saya Siti Fatihah Firzatullah, biasanya dipanggil Fatihah atau Fatihah, kelas 7 atau enggak 1 SMP. Kelas 7 atau sederajat dengan kelas 1 SMP. Berarti baru masuk ya? Jadi inilah calon generasi kita yang akan datang pemirsa, yang akan menjadi pewaris Rasulullah. Sebab kita bayangkan sendirilah, Al-Quran bisa hafal di luar kepala. Nah, sekarang yang namanya si kakak ini yang tua, Syakira, itu sudah khatam hafalan. Nah, bukannya khatam baca Al-Quran, bukan, sudah khatam hafalannya. Al-Quran ini 30 juz. Tanggal berapa itu kira? 14 Desember 14 Desember tahun 2019. Oh, jadi sudah 1 tahun ya? Nah, Alhamdulillah, sudah 1 tahun. Sekarang ini kegiatannya apa lagi nih di pondok? Memungkinkan. Memungkinkan itu apa? Itu banyak sahabat pusaka yang nggak ngerti memungkinkan itu. Ya, untuk memperkuat hafalannya. Oh, memperkuat hafalannya supaya lengket di otak itu ya. Alhamdulillah. Ini suatu kebanggaan yang hebat kepada kita semua. Sebab ilmu itu, sahabat pusaka yang berbahagia, memang dari Al-Quran lah sumber ilmu di dunia ini, bahkan di langit dan di dalam bumi, di samping dan segalanya. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran secara utuh, itu bukannya akhirat saya yang dapat, dunia pun akan terbawa dengan sendirinya. Jadi melalui channel ini, sahabat pusaka, kalau ada putra-putrinya yang juga berkeinginan yang sama seperti anak-anak kita yang 3 orang ini, ya jangan dibantah-bantah, jangan disalurkan. So, itu adalah cita-cita yang sangat mulia, sangat mulia. Nah, pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, sekarang kita coba dengar surat apa yang akan dibaca kira? Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Sampai ayat 37. Jadi berapa ayat? 37 ayat. Semuanya 268 kalau tidak salah ya. 286 ayat Al-Baqarah ini. Hmm. 286. Ya. Anggut ngetes. Anggut ini lain tesannya nih. Berarti memang paham betul dia dengan ayat Al-Baqarah ini.
Nah sekarang separuhnya saja, jangan sedikit betul. Ya, kan bacanya baca cepat kan, lancar kan? Bisa? Siapnya sampai 37. Hah? Oh sampai 37 yang dipersiapkan. Ya silakanlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إلى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إلى إبراهيم Gila min qablik. Nah, الذين alladzina yu'minun يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Alhamdulillah. Aduh, rasanya dapat apa lagi rasanya ya, mendengarkan kira bisa hafal tanpa lihat Al-Quran lagi. Nah, sekarang tantangannya kalau pulang sekali lagi ke Palembang, tantangannya bukannya hafal Al-Qurannya saja, tapi juga dengan tafsirnya. Itu tantangannya itu. Jadi sudah membaca Al-Qurannya dan bisa diterjemahkan lagi. Kemudian untuk liburan yang ketiga kalinya, jadi liburan tadi itu ada manfaatnya, bukan asal liburan saja ke Palembang ini, ada manfaatnya. Liburan yang ketiga kalinya nanti bukannya baca Al-Qurannya saja, bukannya dengan tafsirnya saja, tapi juga bisa memberikan kepada orang lain apa yang terkandung di dalam Al-Quran tadi. Itu tantangan ke depan itu. Nah, baru nanti kalau itu sudah bisa, barangkali ayah dengan Umi tidak akan segan-segan itu melepas kira mau kemana. Sebab fondasi sudah ada di dalam dada tadi, tidak akan bisa tergoyahkan lagi oleh apapun juga yang menggoda. Itu. Nah, sekarang gimana?
Sudah bisa ditampilkan belum? Apa malam besok? Atau Fatihah? Mau coba? Nanti kalau ada yang dana, Uni kira bisa membantu. Belum? Nah, memang mesti ada keberanian juga nampaknya ini. Alhamdulillah. Nanti liburan yang akan datang, apa sekali setahun liburan, apa sekali 6 bulan, terserahlah. Pokoknya kalau balik ke Palembang ada peningkatan, tidak ya? Itu baru sip liburannya. Nah, pemirsa yang berbahagia dan sahabat pusaka dimanapun Anda berada, jadi ini 3 orang ini sebenarnya adalah cucu-cucu saya yang keinginannya terlalu besar. Yang pertama sekali dari kakaknya yang tua ini, yang terlalu berambisi sekali untuk masuk ke pondok pesantren yang hafalan Al-Quran ini. Jadi karena keinginannya yang kuat, kemauannya yang besar, ya, dan juga mendapat support dari ayah dan uminya. Jadi itulah makanya bisa terwujud apa yang diinginkan oleh si anak tadi, dan juga apa yang dimaui oleh kedua orang tuanya. Jadi ini mesti ada kekompakan dalam suatu rumah tangga. Ini yang saya harapkan kepada kita semua, terutama dalam membina anak-anak. Mari kita mulai sekarang kita pahami itu, dan ilmu itu tentu sumbernya dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, itulah tadi saya kira sudah membacakan surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai 37. Dan ternyata katanya ada ayat yang terlewatkan. Nah, ini susahnya ini, protokolnya juga tidak paham ini. Jadi silakan, yang mana yang terlewat tadi? Ayat ke-21. Nah, bunyinya, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. itu ya. Nah, itu pertanda bahwa dia betul-betul menguasai Al-Quran. Jadi kesalahan dia sendiri dibagi tahu dia, apalagi kesalahan orang lain yang membaca. Jadi sahabat pusaka yang saya cintai, inilah Sakira yang telah melafazkan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat 37. Nah, barangkali pada kesempatan yang akan datang atau liburan sekali lagi, mungkin adiknya ini Silajan dan juga Fatihah akan berani untuk menyampaikan atau membacakan dengan hafalannya. Jadi barangkali itulah yang perlu kita cermati dan kita ambil maknanya, bahwa kalau kemauan anak kita sudah begitu kuat, terutama dalam mempelajari Al-Quran, itu jangan dibantah lagi oleh kedua orang tuanya, sebab itu adalah gudang ilmu dari jagat semesta ini. Bumi, langit, dan alam semesta ini, laut, itu Allah yang mempunyai, dan kita menggalinya melalui Al-Quran. Jadi pemirsa yang saya hormati, demikianlah
pertemuan kita pada kali ini dengan 3 orang anak dari Bapak Sidi Sukri dan Depi Ermianti yang sengaja datang ke Palembang ini hanya untuk liburan karena di pondoknya itu sedang libur semesteran. Jadi mudah-mudahan makna liburan ini akan besar manfaatnya bagi mereka sekeluarga besar. Dan Anggun mengucapkan selamat kembali ke Palembang nanti, lebih tawakal lagi ke dalam semua dengan pelajarannya di pondok, dan patuhi apa yang diberikan oleh ustadz dan ustazah di sana. So, dengan disiplin itu adalah tiang keberhasilan daripada kita dalam mencapai atau menuntut suatu ilmu. Baiklah, selamat jalan. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Ya. Nanti sampai di Jakarta jangan lupa apa? Subscribe dan ada pesan-pesannya, komen apa lagi, share ya, dikirim dengan teman-temannya. Jadi itu gunanya untuk channel Pustaka ini bisa hadir terus di hadapan kita bersama. Jadi demikianlah saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa juo nan ala taja